We are making in first two games and qualificating second round. First of all, going for the players. Mabruk for them. Peluang menipis hanya 10%, prediksi pelatih Bahrain ini sebut Indonesia hanya akan lolos ke Pildun jika dilatih STY. Dragan Talajic, mending panggil cepat STY daripada nyesel. 2 minggu jelang round 4 berlangsung, oleh Romeni siap comeback dan mulai main tanggal 28 bersama klub Mafia Bola. Heran kok bisa secepat itu. Belakangan ini memang ramai soal prediksi dan juga kalkulasi Indonesia bisa lolos ke Pildun tahun depan lewat round 4 langsung. Bukan soal faktor non-teknis saja yang disorot, tapi juga permainan timnas kita secara keseluruhan, yang belum menunjukkan perkembangan signifikan di 2 laga terakhir. Ya tentu kita sepakat kalau kemenangan 6-0 lawan China Taipei bukanlah jadi patokan sama sekali, karena gap kita dengan China Taipei sudah terlalu jauh. Meskipun menang telak, tapi itu bukan gambaran luar biasa bagi tim kita di laga melawan Arab dan juga Irak bulan depan. Apalagi di laga kedua FIFA Matchday kemarin memang cukup menjengkelkan, dikala pemain kita tidak satu kali pun melakukan shot on target ke gawang Lebanon. Hal itu memunculkan pertanyaan netizen, gimana nanti lawan Saudi atau Irak? Karena kalau 0 shot on target jelas tidak akan bisa mencetak gol, karena gol itu sendiri datang karena adanya percobaan tendakan ke arah gawang lawan. Namun netizen lain juga menyebut kalau Saudi dan Irak nggak bakal mungkin main bertahan lawan Indonesia, karena level kedua tim itu masih berada di atas Indonesia. Ya tentu kemarin melawan Lebanon pemain kita kesulitan karena Lebanon sendiri main low block dan parkir pesawat. Tapi kan dalam sepak bola bukan tidak mungkin Saudi atau Irak main bertahan demi menang. Contohnya sudah ada di bulan Maret lalu saat kita dihantam Australia 5-1, dan kala itu Australia memberikan kita ball possession dan juga mengendalikan permainan. Alhasil ya kita kelabakan dan mampu ditembus dengan mudah. Jadi intinya dalam sepak bola bukan tidak ada yang tidak mungkin, mengingat kelemahan tim kita saat ini adalah di lini serang yang kurang klinis karena absensi oleh Romeni, dan juga transisi kadang yang terlambat saat melawan tim yang lebih kuat. Patrick Kluivert harus bisa mengantisipasi dan juga menganalisis gaya main lawan, mengevaluasi 5 laga terakhir timnas, dan juga menyiapkan plan lain kalau plan awal tidak jalan. Karena toh Saudi sebenarnya bisa saja main bertahan dan counter lawan Indonesia, begitu juga dengan Irak. Namun kalau mereka main terbuka, ya mungkin itu adalah satu keuntungan buat Indonesia karena pertahanan lawan juga akan terbuka. Melihat peluang Indonesia yang bahkan setipis tisu kata netizen, membuat banyak orang yang skeptis dengan gaya main Bro Patrick bulan depan. Selain faktor permainan di atas lapangan, kita juga tentu harus bisa mengatasi faktor non-teknis di luar lapangan yang bisa saja terjadi sebelum pertandingan atau saat pertandingan. Kita juga tidak buta dengan statistik Patrick Kluivert yang masih 50-50. Total 6 kali match yang sudah dilakoni bersama timnas Indonesia, setidaknya Bro Patrick sudah berhasil menang 3 kali. Menang 1-0 atas China dan juga Bahrain, dan juga menang 6-0 atas China Taipei. Namun kita harus lihat kekalahan yang didapat Bro Patrick selama menangani timnas Indonesia juga sangat telak. Kalah 0-6 atas Jepang dan dibantai Australia 5-1. Sedangkan satu laga berakhir dengan hasil seri lawan Lebanon kemarin. Melihat statistik itu, ada pernyataan menarik datang dari pelatih Bahrain yang juga diam-diam ternyata masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Ya walaupun memang sempat jadi musuh bebuyutan di round 3 kemarin, namun saat ini nampaknya Dragan Talajic masih suka mengikuti tim kita dan bahkan memberikan analisis. Di 2 pertandingan Indonesia di round 3 memang Bro Dragan Talajic bertemu dengan 2 pelatih berbeda. Di bulan Oktober tahun lalu, kala itu Indonesia masih diasuh Sintayong dan hampir saja berhasil menang atas Bahrain. Namun sayang wasit botak sialan Ahmed Al-Kaf merampoknya. Kala itu permainan timnas Indonesia lumayan solid, mengandalkan strategi counter attack, dan gol kedua berhasil dilesahkan oleh Rafael Struijk. Sedangkan di laga kedua di GBK, saat itu Bro Dragan Talajic haru bertemu dengan Bro Patrick dengan skuad yang jauh lebih mewah. Indonesia hanya bisa menang tipis 1-0, tapi itu sudah mampu membuat Indonesia lolos ke round 4. Analisis menarik kali ini diberikan oleh Dragan Talajic terkait peluang timnas Indonesia lolos dari round 4 langsung ke Piala Dunia. Menurutnya, saat ini bersama Patrick Kluivert peluang itu hanya 10%, karena dia sendiri belum tahu pola permainan seperti apa yang hendak diterapkan Patrick Kluivert. Sedangkan kalau STY dia yakin kelolosan Indonesia mungkin ditaksir 90%, karena strategi counter attack timnas Indonesia saat itu memang sangat mematikan. Bersama pelatih mereka saat ini, analisis saya terhadap gaya main mereka yang belum jelas dalam melakukan serangan.
Hanya ada ball possession tinggi dan tanpa kreativitas membongkar pertahanan lawan. Itu tentu dilema jika Anda ingin lolos dan tanpa berhasil mencetak 1 gol, ucap Dragan Talajic. Mungkin hanya 10%, tapi saya harap itu meleset. Tentu saya masih mengikuti mereka sampai saat ini, biarpun pendukung mereka sangat masif menyerang saya di media sosial saat itu. Ya, jika dia STY masih di sana, mungkin peluang mereka bisa lebih besar. Ya 80 atau 90%. Itu adalah hal yang masuk akal jika mereka terus bersama, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Dragan Talajic? 2 minggu jelang round 4 berlangsung, Ole Romeni siap comeback dan mulai main tanggal 28 bersama klub Mafia Bola. Heran, kok bisa secepat itu? Menjelang round 4 berlangsung bulan depan, ada kabar yang cukup menggembirakan datang dari striker timnas Indonesia kita, Ole Romeni. Yaps, usai dilanda cedera sejak bulan Juli lalu di Indonesia, praktis saat ini kehadiran Ole di tubuh timnas Indonesia sangat dinantikan. Bukan apa ya kan, karena total 4 pertandingan yang sudah dilakoni sejak debut lawan Australia, Ole Romeni sudah menciptakan 3 gol penting yang membuat Indonesia lolos ke round 4. Gol pertama ke gawang Australia, lalu gol kedua ke gawang Bahrain, dan gol terakhir ke gawang Cina. Ole Romeni hanya tidak bisa nyekor di laga melawan raja terakhir Jepang pada Juni bulan kemarin. Dan sayangnya pada Juli lalu juga Ole Romeni harus mendapatkan cedera di event Piala Presiden di Indonesia usai tackle dari pemain Arema FC Paulinho menerjang kakinya. Sejak saat itu memang Ole Romeni absen, sempat masuk meja operasi dan hanya fokus pemulihan cedera. Namun kabar menariknya, beberapa unggahan Ole Romeni di Instastory-nya terlihat kalau dia sudah mulai berlatih dan kemungkinan besar akan comeback ke timnas Indonesia. Hal itu sempat dikonfirmasi oleh Bro Patrick yang langsung membuat Mafia ketar-ketir. Memang sempat ramai soal dugaan upaya Mafia untuk melakukan upaya menghentikan laju Indonesia di round 4 dengan menyewa pemain untuk menghantam kaki Ole. Namun hal itu memang sampai saat ini belum terbukti dan semoga saja Ole Romeni memang benar-benar comeback ke timnas Indonesia. Wah, gimana menurut kalian, guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.